Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ya Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan saudara sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita di pertemuan kita yang lalu. Kita sudah membahas urutan orang-orang yang paling berhak menjadi imam. Hampir rata-rata jumhur ulama menyebutkan yang paling berhak menjadi imam adalah pemimpin di tempat tersebut. Kalau dia punya kelayakan menjadi seorang imam. Kalau dia tidak punya kelayakan, maka yang paling berhak adalah imam ratib, imam yang ditunjuk, ya, yang telah disepakati oleh masyarakat setempat untuk menjadi imam. Kemudian kalau seandainya imam ratib tidak ada, maka yang paling berhak adalah yang paling faham fikih, ya, artinya yang paling berilmu. Kalau sama-sama berilmu, maka yang diutamakan jadi imam yaitu orang-orang yang paling faham Al-Quran, paling bagus bacaannya, paling faham tajwidnya, ya, paling faham tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dan juga bagus suaranya. Kalau sama-sama juga faham, maka yang diutamakan adalah orang yang faham sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kalau masih sama juga, maka yang diutamakan yang paling bagus nasabnya, mohon maaf, yang paling wara', paling bagus akhlak, paling wara', ya. Artinya dia tidak mencintai dunia, betul-betul orang saleh. Masih sama juga, maka dicari yang paling bagus nasabnya. Masih sama juga, sama-sama bagus nasab, dicari yang paling bagus tampilannya, bajunya, ya, badannya, arti badan, bersih badan, rapilah secara umum, ya. Nah, dan sampai ujungnya ditambah dalam mazhab Syafi'i, masih sama juga dicari yang paling bagus suaranya. Masih sama juga lebih diutamakan jadi imam orang-orang yang sudah menikah dibandingkan yang belum menikah. Sama-sama sudah menikah, bahkan ada yang sudah menikah berkali-kali, ya, maka barulah diundi di antara mereka siapa yang paling berhak jadi imam. Nah, begitu aturan-aturan yang diatur oleh para ulama tentang kelayakan atau urutan kelayakan siapa yang menjadi imam, ya. Baik, kita sambung. Itu sekedar pengingat ulang agar tidak terhapus begitu saja dari memori tentang pelajaran yang sudah kita bahas. Malam ini kita akan sambung. Pembahasan berikutnya adalah man tukrahu imamatuhu wa makruhatul imamah. Siapa orang-orang yang makruh menjadi imam, dan apa saja amalan imam yang makruh. Artinya orang yang makruh jadi imam dan perbuatan makruh dalam urusan imam. Baik. Yang pertama, al-fasiq al-alim. Makruh menjadi imam orang yang fasik walaupun alim. Fasik walaupun alim. Fasik itu sudah pernah melakukan dosa besar, belum bertaubat, dan terbiasa melakukan dosa kecil.
itu fasik. Walaupun alim. Jadi ini disepakati dalam mazhab Malik, Syafi'i, Hanbali. Kenapa orang alim tapi suka maksiat? Alim itu dalam kategori alimnya tidak sampai pada akhlak. Dia cuma alim, faham baca kitab, pintar bahasa Arab. Jadi kalau ilmu okeylah, tapi enggak cocok dengan amal. Antara ilmu dengan amal enggak cocok. Nah, orang seperti ini disebut al-fasik al-alim. Dia faham tentang dunia ilmu agama, faham, tapi fasik. Itu makruh jadi imam, bukan haram, makruh. Kenapa? Li'adami ihtimamihi bid-din. Menunjukkan dia tidak serius menjalankan agamanya. Jadi hanya sekedar mengetahui tapi tidak menjalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'ammanna imra'atun rajulan. Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Wala a'rabiyyun muhajiran. Janganlah orang Arab Badui menjadi imam bagi orang muhajirin. Ini di masa Nabi. Wala ya'umanna fajirun mu'minan. Dan juga jangan jadi imam orang fajir menjadi imam bagi orang mukmin. Fajir itu orang suka maksiat. Jangan menjadi imam bagi seorang yang imannya bagus. Illa ayyuqahhirahu bisultanin yakhafu sayfah aw sawtah. Kecuali orang yang jadi imam itu dipaksa oleh pemerintah dengan pedang atau cambukan. Ini maksudnya kita enggak suka dia jadi imam, tapi ternyata dia dipasang oleh pemerintah dan kita enggak bisa lawan. Kita tahu ni orangnya fasik, banyak dosa, suka lakukan maksiat, tapi karena kita takut kalau kita pecat dia jadi imam, takut pemerintah memberi hukuman bagi orang yang mencoba mengkritisi imam ini. Itu maksud Nabi. Kalau sudah begitu terpaksa imam itu tetap dijadikan sebagai imam. Tapi kalau tidak begitu, jangan jadi imam orang fajir menjadi imam bagi orang mukmin. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak layak supir orang yang maksiat tapi penumpangnya orang-orang taat. Tidak layak. Fasik itu lawannya adil. Adil itu taat pada perintah dan meninggalkan larangan. Itu adil disebut. Lawannya fasik. Makanya kadang-kadang kita ini tentu tidak mengenal imam-imam yang berada di masjid-masjid. Kita pun tidak mungkin menyelidiki backgroundnya. Tak mungkin kan kita datang ke satu masjid lalu tanya kayak mana sifat imam itu, tak mungkin. Maka pandangan kita hanya pandangan zahir. Kalau kita lihat kayaknya hari-hari okey, ya berarti sudah okey. Oh, ternyata ketahuan rupanya LGBT. Di saat ketahuan, di saat itu jangan ikut lagi. Dan tuha 8 kampung tu langsung pecat. Itu sudah tingkat level fasik yang besar. Kalau sudah masuk ke LGBT tapi masih jadi imam, ceramah. Aneh kalau ada orang menceramahi kebaikan tapi dia sendiri pelaku maksiat. Ini aneh ni. Makanya imam juga begitu. Dia pimpin kita untuk menuju ke surga, tapi dia sendiri pelaku maksiatnya, kan aneh.
kita kalau bulan Ramadan lihat supir enggak puasa, walaupun dalam hukum fikih orang yang safar boleh buka, tapi nanti kalau kita belajar tentang Ramadan, mazhab Syafi'i mengatakan kecuali yang pekerjaannya supir, itu tetap enggak boleh buka. Artinya dia melakoni pekerjaan itu memang hari-hari dia, selama dia kuat enggak boleh buka, kecuali dia bertemu mudarat baru boleh buka. Cuba bayangkan Bapak Ibu, kita penumpang L300, supirnya minum sedang Ramadan, kita di belakang kan mengkerut-kerut, ini supir ni enggak betul ni. Begitu juga posisi seorang imam, kita makmum tahu profil ini orangnya fasik, kita di belakang kan nyonyohan, ini kita keluar apa enggak dari solat, ini farad atau enggak. Itu kan mengganggu konsentrasi jamaah. Makanya makruh dalam pandangan jumhur, makruh ya, bukan, makanya masih dimakruhkan karena kita enggak disuruh selidiki, cukup menjadi hukum yang terlihat. Kalau ahli maksiat jangan dipakai lagi, begitu. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Ibn Umar kana yusalli khalfa al-Hajjaj wa ruya sallu khalfa kulli birrin wa fajir. Ada hadis yang menyebutkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah salat di belakang Al-Hajjaj. Hajjaj ini salah seorang pemimpin yang suka maksiat, kejam, orangnya kejam. Tapi Ibnu Umar masih salat di belakang dia. Tidak, artinya tidak dibatalkan. Juga ada hadis riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah yang menyatakan bahawa dulu orang-orang masih salat baik di belakang orang yang baik atau di belakang orang maksiat, menunjukkan masih salat, mereka tidak mungkin menyelidiki tentang maksiat seseorang. Jadi makanya dimakruhkan, tidak sampai jatuh pada haram. Artinya solat kita sah. Oh, kalau dia berbohong, rupanya di rumahnya dia berzina, enggak ada yang tahu. Ini contoh, imam ni ternyata ahli zina, tapi enggak ada yang tahu, kita enggak ada urusan. Itu dia yang tanggungjawab di depan Allah. Solat kita sah bersamanya, sah. Tapi kalau sudah tahu, itu patut untuk dicegah. Baik, itu yang pertama, orang yang makruh jadi imam. Yang kedua, al-mubtadi' alladhi la yakfuru bi bid'atihi kal fasik bal aula. Orang yang kedua, orang yang suka melakukan perkara bid'ah, suka melakukan perkara bid'ah, yang bid'ah itu tidak sampai pada tingkat kafir. Jadi hampir-hampir mirip fasik. Yang disebut bid'ah hiya i'tiqad khilafil ma'ruf 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam la bi mu'adah. Orang-orang yang dimaksud makruh menjadi imam ahlul bid'ah yang suka atau mempunyai keyakinan yang berlawanan dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak melakukannya sama sekali, tiba-tiba orang ini suka melakukannya, yang sifatnya berlawanan. Tapi kalau ada dalil, itu tidak disebut bid'ah. Kalau ada sama-sama ada dalil, yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya, itu tidak disebut pelaku bid'ah. Jadi jangan kita bilang sama, jangan kita juluki orang yang berlawanan prinsip dengan kita ahlul bid'ah, karena bisa jadi dia pun punya dalil, kita saja yang tidak mau meluaskan bacaan. Jadi yang bid'ah itu apa? Dia enggak ada pegangan, tapi dia melakukan amalan-amalan baru yang sifatnya sangkut paut dengan agama. Jadi kalau enggak sangkut paut dengan agama, enggak disebut bid'ah juga. Ni mik enggak ada masa Nabi. Apakah bid'ah? Tidak. Ini enggak nyangkut paut dengan urusan agama. Ini lampu hanop. Pernah dengar hadis tentang lampu hanop?
Enggak ada. Lampu enggak ada masa Nabi yang model begini. Apakah bid'ah taruh dalam? Enggak. Ini kamera lebih-lebih enggak ada. Apakah bid'ah? Tidak. Yang enggak sangkut paut dengan urusan agama itu perkembangan teknologi, itu enggak disebut bid'ah. Jadi yang disebut bid'ah apa? Yang menjurus ke urusan agama, memperbaharui agama. Nah, orang kalau sudah sampai ke situ, maka dia termasuk orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai imam. Kalau di sini dikasih contoh, ya. Kamas'i syiah ala rijlain wa inkaruhum al-masha 'ala al-khuffain. Contohnya amalan orang Syiah. Mereka itu kalau mencuci kaki, mereka tidak cuci. Dalam urusan mencuci kaki, orang Syiah enggak cuci. Mereka cuma menyapu kaki. Jadi tangan dibasahi, disapu kaki, bukan dicuci. Padahal Ahlus Sunnah sepakat berdasarkan hadis Nabi, mencuci kaki, bukan menyapu. Itu mereka itu telah keluar dari Ahlus Sunnah. Syiah ini disebut Ahlul Bid'ah. Ini contoh dalam kitab ini. Atau mereka mengingkari adanya fikih tentang menyapu sepatu. Dalam pandangan 4 mazhab kan menyapu sepatu berlaku kalau kita pergi jalan jauh melewati 90 km, paling kurang sehari semalam, ya, kebiasaan 3 hari 3 malam. Setelah berwuduk, masukkan sepatu ke dalam kaki. Apa ni masukkan sepatu dalam kaki? Masukkan kaki ke dalam sepatu. Ini sudah wuduk ni, lalu berangkat. Waktu salat zuhur, perlukah membuka sepatu? Tidak. Wuduk seperti biasa, pas mencuci kaki, cukup sapu di atas sepatu. Tapi syaratnya berada dalam perjalanan musafir, bukan di kampung. Itu dalam fikih 4 mazhab semua diajarkan. Syiah tidak mau mengakuinya. Ini termasuk Ahlul Bid'ah. Yang ada hadis enggak mau diakui. Atau imam-imam yang punya prinsip-prinsip yang di luar perintah Nabi. Contoh golongan Khawarij, allazina yastahilluna dima'ana wa amwaluna wa sabbar rasul. Contohnya orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah sesama muslim. Jadi orang Khawarij itu cara berfikirnya apa? Kalau bukan kita, lain semua salah dan berhak dibunuh. Orang Khawarij itu kalau bukan mereka, kafir semua. Makanya hati-hati kalau punya pikiran seperti Khawarij. Kalau bukan kelompok kita, semua salah. Itu pikiran masuk pikiran Khawarij. Jadi maksud semua salah bukan sesat, beda pendapat dianggap sesat. Nah, ini tentu berlawanan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang model-model begini tidak layak jadikan imam. Wa yunkiruna sifat Allah Ta'ala. Dan ada juga yang model mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga mengingkari jawazu ru'yatih, mengingkari bisa melihat Allah. Ini model akidah pun bisa menjadi penyebab imam itu ahli bid'ah atau tidak. Saya ingin meluruskan sesuatu. Kalau selama ini terdengar bahawa ada yang mengatakan bahawa bid'ah mereka yang mengatakan sifat Allah 20, ini perlu diluruskan, Pak. Selama kami baca-baca kitab tauhid, kitab aqidah, saya belum pernah menemukan kalimat dari Imam Asy'ari yang mengatakan sifat Allah hanya 20. Tidak ada kalimat itu. Yang ada kalimat yang wajib diketahui. Sifat Allah itu tidak terbatas. Minimal yang wajib diketahui 20, karena dalil-dalilnya yang disebut Allah dalam Al-Quran itu bisa dicek dengan mudah, ada pada 20 sifat. Jadi bahasa akidah Asy'ariyah itu bahasanya yang wajib diketahui 20, yang tidak diketahui banyak sekali, enggak terbatas. Maka jangan sampai dirubah bahasa itu seakan-akan ingin mengatakan betul yang kun sifat Allah 20.
enggak pernah dibilang bahawa sifat Allah hanya 20. Enggak pernah, Pak. Jadi itu bukan masuk kategori bid'ah. Maksudnya jangan kita bid'ahkan orang yang kita sendiri mungkin belum baca kitab yang kita tuduh itu. Ini ahlul bid'ah yang mau disebut di sini adalah bukan orang yang layak menjadi imam, tapi kalau betul-betul dia melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi tapi melawan syariat. Tapi kalau perbezaan pendapat itu bukan bid'ah. Jadi jangan salah-salah bahasa. Imam tidak sesuai dengan kita, kan kita sudah pelajari sebelumnya. Ada dua pendapat masalah itu. Ini misal imam bermazhab Hambali, kita makmum bermazhab Syafi'i. Bolehkah ikut imam yang bermazhab berbeda dengan kita? Itu kan ada dua pendapat yang mengatakan masalah itu. Dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali, kalau imamnya merasa dirinya sah dengan pandangan yang dia pegang sendiri, maka sahlah seluruh makmum. Tidak peduli mau makmumnya mazhab apa. Kalau imam merasa dirinya sah, misal kita tanya sama imam, sah enggak bersentuhan setelah wuduk, bersentuhan dengan perempuan? Kata si imam, kami bermazhab Hambali sah selama enggak ada syahwat. Maka sahlah solat seluruh makmum walaupun berbeza pandangan dengan makmum. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dilihat dari kacamata makmum, bukan dilihat dari kacamata imam. Jadi makmumnya kalau mengira ini imamnya orang yang punya prinsip kalau bersentuhan dengan perempuan enggak batal, sedangkan kami makmum berprinsip kalau bersentuhan dengan perempuan batal wudu. Dari kacamata makmum yang dilihat, berarti makmum enggak boleh ikut imam begitu. Jadi ada dua pendapat. Namun dalam kitab ini, kitab Fiqh Islami wa Adilatuh ini pengarangnya bermazhab Syafi'i, Pak. Syekh Wahbah Zuhaili, almarhum rahimahullah. Beliau setelah membahas masalah itu, beliau mengatakan, menurutku, padahal beliau bermazhab Syafi'i ini, menurutku yang lebih cocok untuk diterapkan adalah pandangan Maliki dan Hambali. Kalau imam merasa dirinya sah, maka makmum pun sah. Dengan begitu hilanglah perbedaan. Jadi orang tak perlu sibuk-sibuk lihat tanyanya imamnya pun mazhab mau salat di Masjid Haram, imam pun mazhab akhirnya ada yang jawab Hambali, oh kita salat di hotel aja lah. Kan gara-gara itu merasa sendiri selalu enggak sah, orang enggak sah. Maka beliau yang bermazhab Syafi'i pun mengatakan lebih layak diterapkan kalau imamnya merasa diri dengan prinsipnya sah, maka tidak ada masalah dengan makmum. Ini beliau yang bermazhab Syafi'i mengatakan seperti ini, Pak. Jadi ini perkara-perkara khilafiyah jangan dijadikan sebagai perkara bid'ah. Beda ya, Pak. Khilafiyah ada dalil, tapi bid'ah tidak ada dalil. Baik. Sudah, itu orang kedua yang tidak layak menjadi imam, makruh. Orang ketiga, makruh menjadi imam menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tapi tidak dalam mazhab Syafi'i, yaitu orang buta. Menurut Hanafi, Maliki dan Hambali, makruh menjadi imam orang buta, li'annahu la yatawaqqa an-najasah. Alasannya, orang buta itu tidak bisa menjaga diri dari najis. Dia enggak bisa lihat tai ayam. Jangankan tai ayam, ayam saja enggak nampak sama dia. Tapi ayam bisa lihat dia. Dia datang ke musalla, raba sana raba sini, terinjak tai cicak, dia enggak tahu bahwa di depannya ada tai cicak. Ini pandangan jumhur ulama mengatakan makruh jadi imam orang buta. Wa ajaza Syafi'iyah, tapi mazhab Syafi'i membolehkan biduni karahah, tidak makruh. Fahuwa kal basir, posisi orang buta itu seperti orang terbelit. Basir itu orang yang bisa melihat. Bahkan izil a'ma akhsha, orang buta malah lebih khusyuk salatnya. Orang buta itu lebih khusyuk karena matanya tidak melihat dunia,
Dia hanya bisa melihat cahaya. Orang buta itu yang saya baca berulang-ulang, cahaya nampak, berkelebatan cahaya nampak, tapi tidak tahu apa. Dan orang buta hatinya lebih bersih dibanding orang yang tidak buta. Kecuali Cina buta, itu yang tidak bersih. Yang udah pun Cina buta itu tidak bersih hatinya. Disewa-sewa untuk menghalalkan orang yang ditalak. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i ternyata tidak makruh, tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh orang buta jadi imam? Karena ada hadis dari Ibnu Abbas, annahu kana ya ummu wa huwa a'ma. Jadi keterangan bahawa Ibnu Abbas pernah menjadi imam dalam keadaan dia sudah tua dan buta, tetap dipakai jadi imam. Nah, lalu pernah terjadi dalam riwayat Anas bin Malik, riwayat Abu Daud dan Ahmad, bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Nabi pernah menyuruh Ummi Maktum untuk menjadi imam padahal dia buta. Nah, jadi dalil-dalil ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i mengatakan enggak makruh, tapi jumhur ulama mengatakan lebih baik jangan orang buta jadi imam. Memang dua-duanya perlu dipertimbangkan, Pak. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan begini, kalau orang buta itu ada yang menuntun, maka insya-Allah tidak mengapa. Contohnya anaknya jaga, ya, dibawa ke tempat, orangnya alim, kan banyak ulama yang buta juga banyak, Pak. Kalau di Arab Saudi bin Bas buta, kemudian di Mesir itu Imam Al-Kishki, ahli alim, ceramah, pintar, buta. Dalam sejarah pun banyak imam-imam yang buta tapi hafal Quran. Jadi kalau kita ambil keputusan, kesimpulan, kalau dia ada yang tuntun, anaknya bawa, anaknya yang bilang, ayah nak cicak ke negara saya samping, misalnya begitu, atau dibawa sama anaknya, dituntun sampai ke mihrab, insya-Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Tadi kata mazhab Syafi'i, bahkan lebih khusyuk orang buta salat daripada kita salat. Jadi kemakruhan itu bisa hilang kalau ada yang menuntun. Begitu. Yang keempat, makruh menjadi imam orang yang dibenci oleh kaumnya. Ayya umma qauman wa hum lahu karihun. Makruh menjadi imam orang yang dibenci oleh kaumnya. Berdasarkan hadis Nabi, la yaqbalullah salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Tidak diterima salat dari seorang imam yang dibenci oleh kaumnya. Maksudnya salatnya dia enggak diterima selama dia dibenci. Nah, tentu harus diperdetil, ini benci apa ini? Bencinya benci dalam urusan agama. Kita benci sama imam itu. Apa yang dibenci? Kita ternyata tahu imam itu di belakang layar ternyata dia suka melakukan ini dan itu, misal contoh. Atau imamnya pernah ketahuan sedang main game judi online, makmumnya pas lewat di belakang dia sedang bermain game judi. Lalu mulailah timbul kebencian. Mana betul imamnya ni? Sampai menyebar isu, nya enggak betul tu imam tu. Timbul kebencian, makruh dia menjadi imam. Tidak baik untuk dijadikan imam. Tapi tidak berlaku kalau benci pribadi. Jadi rupanya ada masalah waktu SMA sama imam itu. Pernah ribut, masalah entah apa, pokoknya pernah ribut, benci pribadi. Lalu dia mengatakan, lu keluar mengimumnya. Ya, anji hana sah je ke imum. Itu benci apa dulu? Benci pribadi. Tapi kalau imam itu makan harta anak yatim, buat proposal anak yatimnya enggak ada, dia yang makan, akhirnya dia yatim. Gara-gara suka makan harta anak yatim. Gitu. Insyaallah kita berjelas di. Jadi buat proposal atas nama pesantren fulan, padahal enggak ada pesantrennya. Dia jadi imam, itu maksiat. Makan harta orang. Itu model-model begitu. Dibenci, lama-lama dibenci, orang mulai bilang-bilang nih, berisu. Itu enggak betul itu. Kalau enggak betul jangan jadikan imam lagi.
Karena dia tidak diterima solatnya oleh Allah. Orang yang tidak diterima solatnya oleh Allah, kita jadikan sebagai imam kita. Kita diterima tapi dipimpin oleh orang yang tidak diterima. Maka jangan jadikan imam yang dibenci karena maksiatnya. Jadi standarnya dibenci karena benci atas nama syariat, bukan benci atas nama pribadi. Itu imam tu tak pernah mau makan mie di kedai kita. Misal kita penjual mie, dia tak pernah mau makan, dia makannya di kedai mie sebelah selalu. Misal lalu kita sebarkan isu, kok benci Wingji ke dari paju Pak Long, itu benci pribadi, tak berlaku, tidak berlaku. Sudah, itu berarti yang keempat, tidak layak jadi imam orang yang dibenci oleh kaumnya. Pemimpin kalau sudah dibenci oleh rakyat, salatnya dia tidak diterima Allah. Walaupun berbagai kamera dipasang sudut kanan kiri, selama dia dibenci oleh rakyatnya, tidak diterima salatnya oleh Allah. Rakyat kalau benci, benci apa dulu? Tergantung. Kalau benci karena kezaliman pemimpin, itu salat enggak diterima sampai dimaafkan oleh rakyatnya. Itu resiko menjadi pemimpin zalim. Tapi kalau rakyatnya benci karena pemimpinnya terlalu taat, sampai keluar undang-undang salat Jumaat tutup kedai semua, kemudian enggak boleh buka lagi tempat PS, enggak boleh begini. Misal Pak Kecik buat aturan tu, yang pen cewek tu di samping-samping jalan-jalan dilancang garamnya, kalau dapat tutup, cabut izin semuanya. Akhirnya tersebar isu benci orang gara-gara Pak Kecik taat sekali sama Allah. Itu yang tidak diterima solat mereka, bukan Pak Keciknya. Mereka yang bermasalah. Pak Keciknya bagus, berarti menjalankan hukum Allah. Pak Kecik keliling jam 10 keliling, begitu ada orang main cewek langsung berdiri, ni siapa? Surat nikah mana? Ada buku nikah enggak? Oh, mulai menyebar isu, ya nak betul ya Pak Kecik kah, berat tak kalau zalimi katanya. Itu mereka yang bermasalah. Itu kita pemimpin yang baik. Cuma kata Rasulullah, menjalankan agama, menegakkan kebenaran di akhir zaman seperti memegang bara api. Kita genggam, terbakar tangan sendiri, dilepas padam. Kita protes, dia lapor ke backingnya. Ni kita protes ni kok siapa ni, kok buka, kok boleh main cewek duduk sini. Malam ini kita protes, besok sudah datang backing. Bapak, urusan bapak apa? Ini kok begini-begini. Inilah yang jadi masalah di akhir zaman. Maksiat dibela, maka orang yang maksiat dan pembelanya sama-sama dalam neraka. Orang pelaku maksiat dan yang membela maksiat itu awa muhdisan, karena ada hadis, terlaknatlah orang yang melakukan maksiat dan pembela maksiat, sama-sama dalam neraka. Sekarang boleh reman-remankan diri, gertak sana gertak sini bela maksiat, tapi begitu mati jeruak di situ. Jeruak bahasa Indonesianya apa ya? Anda tahu apakah apa? Jeruk itu lemik, hancur, metek-tek, habis. Maka bapak-bapak yang punya kekuatan, jangan coba-coba bela maksiat. Belalah orang-orang yang menegakkan kebenaran. InsyaAllah bersama orang itu di dalam surga. Jangan dibela maksiat, Pak. Itu yang maksiat setan, kita yang bela ya sama-sama setan lah. Balai ceritanya. Bela kebenaran, Pak, tetap walaupun mati di ujung pedang, tetap surga menanti kita. Tapi bagi kita yang enggak punya jabatan, ya santai-santai saja, jangan lakukan maksiat saja. Kita mau bela siapa memangnya, kan? Baik, sudah, itu orang yang keempat. Tidak layak jadi imam kalau dibenci oleh kaumnya karena urusan syariat. Yang kelima, ini menarik nih yang kelima, Pak. Yukrahu tatwilus salah 'ala al-qaumi tatwilan zaidan 'ala qadri sunnah fi qira'atin wa azkar. Makruh imam, ini kan tadi pembahasan kita yang makruh jadi imam dan perbuatan makruh yang dilakukan imam. Makruh orang yang jadi imam memanjangkan bacaan surat bukan pada tempat yang sesuai seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un radiya al-qaum am la,
baik kaum itu ada yang ridha atau tidak. Wastasna Syafi'iyah wal Hanabilah, kasus seperti ini dikecualikan, kecuali menurut mazhab Syafi'i dan Hambali disebutkan kecuali halatu ridha bitatwil min jama'atin mahsurin fa innahu tustahabbul italah li zawal illatil karahah, kecuali berada pada kelompok khusus yang sama-sama sudah saling faham bahawa salat mereka akan panjang. Ini baru boleh memanjang-manjangkan bacaan. Ini contohnya misal pesantren tahfidzul Quran, semuanya hafal Quran. Malam tarawih buat kesepakatan satu malam 10 juz. Salat dari habis Isya sampai pagi. Enggak ada yang mengeluh, memang sudah tahu bahawa begini keadaan, sama-sama sudah memang ingin dan suka, itu enggak apa-apa. Itu disebut orang-orang mahsurin, terbatas, dan sama-sama ridha. Tapi kalau di tempat umum, masjid, nasah, yang orang mau salat, misal mau salat, datang mau salat, lalu kita berdiri menjadi imam, kita panjangkan di luar batasan yang dibolehkan Nabi, maka imam seperti ini juga harus belajar kembali batasan-batasan yang boleh dipanjangkan. Jadi kalau kita baca kitab fikih, salat yang disuruh panjangkan bacaan itu salat subuh dan salat Isya. Tapi salat Isya itu bukan panjang sekali, Pak. Pertengahan Nabi memberi teguran kepada Muaz bin Jabal. Jadi Muaz bin Jabal pernah menjadi imam di kampungnya. Dia baca surah Al-Baqarah salat Isya. Surah Al-Baqarah masa Isya. Kalau cuma Al-Baqarah itu mudah kan. Ini surat Al-Baqarah dibacanya sampai ada makmum yang mundur, keluar dia. Lalu dia mufarak salatnya dan sambung salat sendiri. Diceritakan oleh sahabat lain kepada Muaz, tadi ada makmum yang mundur, enggak tahan salat bersamamu. Muaz mengatakan apa? Itu munafik, orang itu munafik. Kata Muaz, dia laporlah ke Nabi. Orang ni rupanya lapor ke Nabi, ya Rasulullah, aku dikatakan munafik gara-gara aku mundur, padahal dia baca Al-Baqarah waktu salat Isya. Dipanggil Muaz oleh Nabi SAW. Terima kasih Muaz. InsyaAllah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya esok subuh insyaAllah ta'ala. Persatuan di antara umat Islam. Rupanya yang ditegur bukan makmumnya, imamnya ditegur. Lalu Nabi di situ mengatakan Isya itu bacaannya, batasannya sekira-kira panjang surat At-Takwir, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan Al-Ghasyiyah. Itu ukuran panjang satu rakaat bacaan dalam salat Isya. Kalau salat subuh boleh lebih. Salat subuh disuruh lebih panjang supaya menghilangkan sisa-sisa ngantuk. Coba panjang bacaan itu, orang biasanya kalau salat subuh bukan bertambah ngantuk, hilang tu. Setannya lari sikit-sikit lari. Kalau waktu dibaca panjang kita bertambah ngantuk, berarti kita lah setannya. Jadi apa ibu yang Allah muliakan, subuh dengan Isya yang nak panjang bacut. Maghrib jangan coba-coba panjang. Maghrib itu bukan waktu panjang, pilih bacaan pendek. Walaupun kita hafal 30 juz tetap pendek-pendek. Duhur pertengahan, asar pertengahan. Itu asar lebih pendek sedikit daripada duhur karena itu waktu lelah, orang sudah kelelahan. Itu dalam kategori fikih sunnah Nabi begitu mengajarkannya. Jadi enggak baik imam melakukan bacaan panjang-panjang bukan pada tempatnya, dan ini juga berdasarkan hadis Nabi, iza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif, barang siapa yang salat maka ringankanlah salat, fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir, karena di antara kalian ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, dan ada orang yang sudah tua. Maka faham-fahamlah, kata Nabi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa perkara yang makruh dilakukan oleh imam
Kita sambung nanti. Mungkin 2 menit, 3 menit. Ada pertanyaan Bapak? Tidak ada? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau tidak ada, begitu yang saya harapkan, ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.